Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di petilasan Botobong atau tempat Pati Obong Dewi Setyowati, istri dari Prabu Angkling Darmo. Mari kita menuju ke petilasan beliau ya lur. Dan di sana ya lur, tempatnya di bawah pohon besar banget itu ya. Jadi ya lur, ini lokasinya itu di sebelahnya itu sebuah pabrik atau gudang tembakau ya lur. Banyak pabrik rokok juga di sini ya lur. Ini dari pusat kota Bojonegoro diperkirakan setengah jam atau 30 menitan ya lur, kurang lebihnya. Dan itu lur, ada gudang tembakau itu, dan ada juga yang itu nimbang atau ngegrit tembakau itu ya. Ini juga gudang. Jadi di sini itu banyak pabrik dan gudang ya lur di Murno. Dan itu ya lur, di bawah itu ada sebuah komplek atau cungkup itu ya. Itu diperkirakan oleh warga sekitar itu sebuah petilasan atau tempat Pati Obong. Tempat Pati Obong Dewi Setyowati, istri dari Prabu Angkling Darmo. Dipercaya oleh masyarakat sekitar ya lur. Itu pohonnya gede ya lur. Ini pohon jubar atau apa ya, slopin, pohon slopin ya lur. Gede banget ki, ada 2 atau 3 itu. Jadi dari jalan raya itu 200 meter ya lur, masuk dari Gapuro itu, masuk terus menyampai dari petilasan ini. Dulunya Angkling Darmo adalah seorang raja muda yang tampan ya lur, gagah perkasa, serta arif dan bijaksana. Karena kearifan beliau dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dan pada suatu hari, Prabu Angkling Darmo berburu di hutan. Saat ketika berburu, sang Prabu memanah seekor kijang, dan kijang itu berlari sampai ke sendang. Saat itulah sang Prabu Angkling Darmo melihat seorang gadis yang sedang mandi di sendang. Gadis tersebut adalah Dewi Setyowati yang merupakan anak dari Bengawan Manik Sutra, seorang tokoh yang sangat disegani di daerah itu. Dan ini penampakannya ya lur. Ini ada tulisan aksara Jawa, tapi saya nggak bisa membaca ini ya. Coba yang bisa membaca komen ya, ini tulisannya apa ya. Dan ketika melihat Dewi Setyowati, sang Prabu merasa tertarik dan langsung jatuh cinta kepada Dewi Setyowati. Namun ketika Dewi Setyowati didekati oleh sang Prabu, beliau merasa takut karena melihat sang Prabu dengan bala tentaranya. Ini ya lur, kita mencoba masuk ke dalam. Dan di dalam itu banyak orang yang habis ritual kayaknya ya. Banyak dupa ini, tempat menyalakan dupa di sini itu. Dan ada pohon ringin juga ini. Dan ini tulisannya apa saya nggak tahu ya lur. Soalnya bahasa aksaranya itu bahasa Jawa. Dan ini adalah penampakan petilasan beliau ya lur. Kok ada 2? Dan ini ya. Jadi di sini itu 2 itu berbeda nisannya. Ada huruf V sepertinya. Tapi yang satu itu ke atas, yang satunya ke bawah. Ini apa ya?
maknanya atau ini tandanya apa saya kurang paham ya lur. Ini kan ke atas ya, dan ini ke bawah, dan di sebelahnya ada sebuah kendi. Mungkin filosofinya itu kendalikan diri ya lur. Mungkin filosofinya kendalikan diri ini. Dan banyak kok ini. Kalau malam Jumat itu banyak orang yang ritual di sini, orang yang berziarah datang dari jauh-jauh ini ya. Dan di sana ada tempat apa ya? Peristirahatan mungkin ya di sana. Dan di bawah pohon ini lur, sangat wadem nih kan ini. Jadi Sang Prabu tertarik ya lur dengan kecantikan beliau ini. Setelah genap 1 tahun, Sang Prabu memperistri Dewi Setyawati. Tetap saja Dewi Setyawati belum mau melayani Sang Prabu sebagai seorang istri. Namun Sang Prabu masih tetap sabar. Pada suatu hari Dewi Setyawati melihat kemampuan Sang Prabu Anglingdarma yang memiliki ajian Aji Ginem atau Aji Gineng, yaitu ilmu yang dapat berbicara dengan hewan ya lur. Ini lur, penampakannya di bawah pohon gede banget gitu. Dewi Setyawati ingin menguasai dan memiliki, akan tetapi Prabu Anglingdarma sudah dipesan oleh gurunya untuk tidak boleh menurunkan ilmu yang dimilikinya. Tetapi Dewi Setyawati tidak bisa menerima alasan itu. Akhirnya Dewi Setyawati mengancam akan bunuh diri. Tetapi Sang Prabu tetap kekeh, tidak mau memenuhi permintaan sang istri. Dan sebagai bukti cintanya, Sang Prabu rela mati membakar diri bersama istrinya. Ini lur, banyak orang yang ritual ya, ada apa itu, mbako, ada tepung, ini juga tembakau ini. Untuk apa? Oh mungkin tembakau itu sebuah syarat orang-orang yang memiliki gudang atau pabrik mbako ya, mungkin ya, filosofinya begitu ya. Dan di sini itu ada pohon yang dikeramatkan juga. Ini pohon apa saya nggak tahu juga ini. Dan di bawahnya ada tempat pembakaran dupa. Dan akhirnya ya lur, Sang Prabu meminta untuk para pengawalnya menyiapkan api yang besar. Sesaat ketika Sang Prabu dan Dewi Setyawati akan melompatkan dirinya ke dalam api, Sang Prabu mendengarkan percakapan 2 seekor sepasang kambing. Kambing betina ingin agar kambing jantan mengambilkan janur yang terpasang di panggung untuk melompat ke api, tetapi kambing jantan tidak mau. Dan kambing betina mengancam akan ikut bunuh diri membakar diri bersama Dewi Setyawati. Tetapi kambing hitam menjawab, "Jika kamu ingin mati menerjukan diri kepada api, terjunlah sana. Aku tidak mau menuruti permintaan istri yang sesat seperti Prabu Anglingdarma," ujar kambing jantan kepada kambing betina. Karena mendengar percakapan kedua kambing itu, Sang Prabu pun tersadar dan tidak mau melompat di kobaran api bersama Dewi Setyawati. Setelah beberapa tahun kemudian, Sang Prabu tetap hidup sendiri karena dia sudah berjanji untuk setia pada istrinya. Tetapi ketika ia melakukan pengembaraan, beliau digoda oleh seorang nenek dan cucunya yang menyamar menjadi cantik mirip dengan sosok Dewi Setyawati. Setelah sang nenek dan cucunya mencoba menggoyahkan iman Sang Prabu, akhirnya hati Sang Prabu pun luluh. Karena itulah Sang Prabu dikutuk menjadi seekor burung belibis. Jadi ini ya lur. Jadi tempat ini itu adalah sebuah tempat di mana Dewi Setyawati istri Prabu Anglingdarma itu melakukan pati obong. Makanya dinamakan petilasan Botobong. Dan itulah sedikit informasi tentang petilasan Botobong atau tempat pati obong Dewi Setyawati istri Prabu Anglingdarma.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.